Saya berada di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ataupun tepatnya di Gang Al-Muflihun 1. Di dalam sana, saudara, adalah rumah dari Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang kemudian dinyatakan hilang sejak 8 bulan yang lalu. 3 hari sebelum Alvaro Kiano Nugroho ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tim Dipo Investigasi mengunjungi rumah bocah berusia 6 tahun tersebut. Kakek dan nenek Alvaro menceritakan perjuangan mereka untuk mencari sang cucu tercinta yang kini telah tiada. Pak Tugimin, Bu Sayem, sebelumnya saya dan juga tentu kita semua turut prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga Bapak dan juga Ibu atas hilangnya Alvaro 8 bulan yang lalu. Saya ingin konfirmasi, Pak, untuk saat ini apakah sudah ada mungkin informasi atau titik terang dari keberadaan Alvaro? Untuk sampai saat ini memang belum ada titik terang Alvaro itu keberadaannya di mana. Baik kepolisian dari kepolisian pun juga masih sifatnya menelusurin terus. Bahwa waktu 8 bulan, Pak, Bu, bukan waktu yang singkat. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mencoba usaha sendiri mencari Alvaro, apa saja yang sudah dilakukan? Betul, kita juga sudah mencari, ada informasi dari mana itu istilahnya sampai ke arah Sukabumi. Arah Sukabumi itu kita lacak juga di sana. Bapak mencari sendiri? Mencari sama teman kawan-kawan di sini. Kita satu mobil, ada 3. Bapak ke sana? Iya, ke Sukabumi. Nah, akhirnya kita mencari ke sana, melacak keberadaannya. Ternyata di sana juga nggak ada, gitu loh. Tidak ada? Nggak ada. Sebelumnya saya dapat informasi juga, ada poster mungkin yang dipasang juga? Saya tinggal di posternya juga, saya tinggal di rumah saudaranya itu, kakaknya. Dari pemasangan poster itu ada nomor kontak, mungkin ada yang menghubungi, memberi informasi? Belum ada, yang hubungin dengan saya belum ada sampai saat ini. Mungkin kalau untuk fotonya boleh saya lihat, Pak? Foto cuman adanya tinggal ini. Oke. Tinggal ini. Oke, saya lihat ya, Pak ya? Iya. Oke. Saya akan tunjukkan, saudara, ini foto Alvaro Kiano Nugroho yang sudah hilang ya, Pak, Bu, Iya. selama 8 bulan. Kalau ini terbaru. Oke, ini yang paling baru. Oke, saya akan tunjukkan ya, ini fotonya. Apa memang cita-cita yang menjadi pilot? Betul. Oh, Cita-citanya menjadi pilot. Oke. Suruh pakai baju polisi nggak mau, tentara nggak mau. Maunya jadi Milihnya ini. Oke, baik. Bu, izin, di belakang Ibu ada tas anak-anak, itu milik Alvaro juga? Iya. Boleh saya lihat, Bu, ya? Iya. Ini Isinya tas ada itu aja. milik Alvaro yang tentu 8 bulan sudah tidak digunakan ya, Bu, ya? Iya. Terus ada Boleh dot. saya lihat ya, Bu, ya? Saya izin. Masih ada beberapa mainan ya? Mainan milik Alvaro. Saudara, saya bersama dengan Pak Tugimin dan juga Bu Sayem akan coba menuju ke titik terakhir ketika Alvaro terlihat, kalau tidak salah itu di Masjid Al-Muflihun, betul ya, Pak, ya? Masjid Al-Muflihun. Oke. Saat itu betul sedang bulan puasa? Betul. Bulan puasa sudah dapat 6 hari puasa. 6 hari puasa? Iya. Oke. Artinya Alvaro itu ke masjid untuk Buka puasa sama untuk sholat. buka puasa dan sholat? Sholat. Sempat berpamitan mungkin dengan Bapak Ibu? Enggak. Oh, tidak sempat? Saya enggak. Ini juga tempat main. Ini sini. Oh, ini tempat main Alvaro juga ya? Iya, tempat bermain. Nah, kalau ini tempat main bola. Ini tempat main bola? Nah, tempat main bola anak-anak. Alvaro juga biasa main bola di sini? Main bola sini. Saya akan tunjukkan, saudara, ini salah satu area yang kemudian pernah digunakan oleh Alvaro untuk bermain bola. Biasanya di sini? Biasa, anak-anak memang main bolanya di sini. Oke. Untuk arah masjidnya ke depan ya, Pak, ya? Iya, ke Oke, depan. kita akan coba ke depan, saudara, untuk melihat lokasi terakhir Alvaro dilihat oleh publik sebelum dinyatakan hilang.
Itu masjidnya, Pak? Iya. Oke, ini masjid Al-Muflihun, saudara, Ya. yang menjadi lokasi terakhir sebelum Alvaro dinyatakan hilang ya, Pak? Iya. Oke, kita akan coba lebih mendekat. Nah, Ini pintu masuknya ya, Pak ya? masuk, Pintu masuk dari Masjid iya. Al-Muflihun. Oke. Nah, kalau Masjidnya bisa dibilang Masjid. cukup besar ya, Pak ya? masjid cukup besar, memang cukup besar masjidnya. Cuman CCTV-nya waktu itu mati. Ingin tunjukkan sedikit, mungkin bisa dilihat saudara, ini adalah pintu masuk. Di bagian samping, pada saat tadi saya tiba, saya masuk dari sini, tapi ada satu pintu besar juga di sana. Ini ada satu pintu besar ataupun gerbang besar, artinya ada dua akses yang kemudian dapat digunakan oleh seseorang untuk kemudian masuk ke Masjid Al-Muflihun, dan ini adalah jalan veteran di Kecamatan Pesanggerahan yang notabene-nya adalah jalan yang cukup ramai. Tapi sayangnya justru ada insiden anak hilang di ruang publik meskipun keadaannya ramai seperti ini, saudara. Yang melihat terakhir kali Alvaro berada di masjid, Bapak dapat informasi itu dari siapa? Itu kan kata marbot ya. Kata marbot itu ada orang datang ke sini, mundar-mandir, ditanya sama marbot. Informasi yang saya dapat, Bapak melihat dan mengetahui, Pak, aktivitas Alvaro 6 Maret 2025 sebelum dinyatakan hilang. Betul demikian, Pak? Betul, ya. Ceritanya saat itu seperti apa? Saat itu saya sore baru ngupas pepaya karena untuk persiapan buka puasa. Nah, ada orang lewat nih. Saya tanya, Pak, nyari siapa? Nyari anak saya, namanya siapa? Alvaro. Oh ya udah, di atas Nus, lagi pada mainan di atas. Orang itu tegas bilang ingin mencari anak saya, Ya, Alvaro. Anak saya Alvaro gitu. Saya ingin tahu ciri-cirinya seperti apa, Pak? Ya pokoknya badannya itu gemuk Gemuk ya? gemuk tinggi ya. Tapi Bapak kenal dengan pria itu? Enggak, sama sekali. Sama sekali tidak kenal? Enggak. Tidak pernah melihat? Enggak. Oke. Tapi Bapak saat itu apakah melihat pria itu naik ke atas atau menunggu di luar atau seperti apa? Naik ke atas, langsung ke atas. Langsung naik ke atas? Langsung ke atas. Saat turunnya Bapak melihat? Enggak. Tidak melihat? Enggak. Naiknya lewat tangga yang mana, Pak? Yang samping, yang tangga, Yang di dalam? ya di dalam. Bukan yang di depan berarti ya? Bukan. Oke, tangga yang di dalam menuju ke lantai 2 ya. Kalau di situ ada CCTV, Pak? Ada 2 CCTV mungkin Itu di... baru. Oh, di sudut sini dan sebelah sana ini CCTV baru? Baru 2 bulanan. Artinya 8 bulan yang lalu ini tidak Bulan ada? nggak ada. Nggak ada. Oke. Ini tangganya? Iya, ini tangganya, tangga naik. Oke, saya ingin tunjukkan sedikit sebelum naik ya, Pak, Bu. Di sini juga ada ruang terbuka dan di sini ada satu gerbang lagi yang bisa saja digunakan oleh sejumlah pihak untuk kemudian keluar. Tapi tentu kita harus menunggu informasi yang lebih pasti dari polisi. Tapi ada kemungkinan tersebut. Saya akan coba masuk ke atas. Ini lantai 2 ya. Iya. Ini anak-anak pada main lari-larian di sini, di dalam sini juga. Oh, di dalam, Pak? Nah, di dalam, di luar, gitu kan. Oke. Waktu itu. Tapi saat itu mungkin informasinya, Pak, Bu, Alvaro lokasinya bermain di mana? Main dari sini, di dalam juga. Oh, dua-duanya ya? Nah, dua-duanya dipakai. Anak-anak, namanya anak-anak lari-larian kan. Kalau sore kan dibuka, mau buat sholat. Itu, sholat maghrib. Kalau sholat maghrib kan suka banyak ya. Nah, dibuka, sekalian buka puasa di bawah. Oke. Saya coba lihat lagi ya, Pak ya. Ini ada satu pintu lagi. Ini kalau ini pintu samping aja. Pintu samping ya, tapi ada lantai 3-nya juga, Pak. Tangganya cuman, ini kalau ini untuk ke tower. Oh, ke tower. Iya. Tapi ini saya ingin tunjukkan, ini tangga yang depan ya, Pak ya? Iya, ini tangga depan. Oke. Ini tangga ke depan yang mengarah langsung ke jalan raya, tempat tadi kita pertama kali masuk ya, bisa diakses lewat sini. Oke. Pak Tugimin dan Bu Saim, saya izin bertanya karena apa
apa yang kemudian sebelum disampaikan oleh polisi, mohon maaf, belum berani untuk kemudian menyimpulkan apakah betul status dari Alvaro ini diculik atau mungkin dengan maksud lain. Untuk pria misterius itu, apakah Bapak dan Ibu mungkin mencurigai atau mungkin bahkan mengenali siapa pelaku? Orang yang menculiknya itu sudah tahu, mungkin sudah tahu nama Alvaro, mungkin sudah mempelajarin, atau memang sudah tahu dan orang dekat kita juga, cuman kan kita nggak tahu. Orang dekat, Bu, mungkin? Mungkin. Ada mungkin yang Ibu, mohon maaf, curigai? Ya soalnya kan Alvaro kalau nggak kenal banget kan dibawa-bawa nggak pernah mau. Itu. Sedangkan yang kenal aja nggak mau sama sekali. Gitu. Saya ingin tanyakan ke Bu saya, Bu, bahwa tentu 8 bulan ini waktu yang tidak mudah dilewati oleh Ibu dan juga Bapak, terus mencari keberadaan Alvaro bahkan sampai keluar kota. Kita semua tentu mendoakan agar Alvaro ditemukan, tapi apa yang kemudian ingin Ibu sampaikan, entah itu untuk aparat hukum, pemerintah, atau mungkin publik yang mungkin saja bisa menolong dan juga mencari tahu, bahkan memberitahu keberadaan Alvaro. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya kalau saya sih minta yang bawa Alvaro ikhlas memulangkan cucu saya kembali dengan sehat. Selama ini Ibu juga sudah Iya. mencari, Bu. Kesulitan terbesar mungkin untuk melewati hari-hari 8 bulan ini, Bu, ada ingatan-ingatan yang selalu mungkin teringat? Ya, ingat banget malam nggak pernah bisa tidur. Ibu nggak bisa tidur Enggak. setiap malam? Ya setiap malam paling pagi tuh subuh baru habis sholat subuh baru tidur. Nanti makan juga inget aja cucu saya tuh di mana, lagi ngapain.